Oke, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore. Tergantung kalian nontonnya waktu di jam berapa. Jadi gue sebutin semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, ataupun subuh. Semoga video gue yang ini membeludak. Lanjut. Ya, sekarang gue nge-review salah satu kamera dari brand Canon yang tahun 2023 masih worth it atau tidak. For information, kamera ini adalah kamera ketiga gue. Yang pertama 600D, yang kedua gue pindah ke Sony 5R, Nex 5R, dan yang ketiga sekarang adalah Canon EOS 70D. Canon ini dulu sempat jadi rumor karena mainboardnya lemah di serial number 00 sampai 22 kalau nggak salah. Kalau misalkan kalian kurang yakin, kalian bisa tinggal buka di website resmi Canon udah meluncurkan. Tapi yang gue punya sekarang ini adalah seri ke-24. Ada takut, tapi udah 1 tahun gue coba. Kamera ini gue beli second di tahun kemarin 2022 setelah setelah Sony Nex 5R gue rusak karena jatuh. Jadi gue beli kamera ini, sebenarnya gue bingung waktu dulu tuh antara beli Canon 70D atau Sony A6000. Gue pengen pindah ke Sony, tapi gue pengen balik lagi ke Canon karena pertama kali gue belajar kamera itu di Canon. Makanya gue beli si Canon 70D. Rekamannya bagaimana? Ini yang kalian lihat sekarang itu adalah rekaman dari Canon 70D dengan sensor 20 megapiksel dengan continuous shooting 7 frame per second. Emang gak cepet-cepet banget kayak kamera-kamera zaman sekarang. Which is ini kamera udah tua, kalau nggak salah keluaran tahun 2014. Sekarang 2023. Cukup tua. Tapi gue anggap masih worth it dengan harga 4-5 juta. Kalian udah dapat kamera semi profesional dengan kualitas video Full HD, perekamannya 30 frame per second. Untuk kualitas foto, ISO-nya sampai 12800. Kemudian video ISO-nya sampai cukup 6800. Emang nggak terang-terang amat, tapi gue anggap cukup buat kalian yang pengen mulai bisnis atau belajar foto dan videografi. Daripada kalian beli harga segitu dengan budget segitu dengan kamera sekarang. Emang sensor lebih lebih baru prosesornya, tapi nggak dapetin yang kayak gini. Yang pertama yang gue suka, dia udah flip LED, LCD-nya udah flip LED. Sorry. What the fuck? Sorry kalau misalkan ada kayak belepotan, karena gue nggak make monitor tambahan atau teleprompter kalau nggak salah. Jadi ini spontan aja, ngadep ke depan si LCD-nya, kemudian dia udah touchscreen. Jadi lo kalau misalkan bikin video tinggal sentuh, dia udah otomatis ngambil fokus ke yang kalian sentuh di titik itu. Kemudian bukan hanya ketika rekam ataupun ngambil foto, touchscreen ini kalian bisa operasikan di semua menu Canon, yaitu keunggulan Canon daripada Sony. Kalau Sony rata-rata touchscreen itu berfungsi ketika dia mengambil atau mengambil video atau memfoto suatu objek. Tapi di harga segitu dengan yang lebih baru, Sony A6000, dia belum touchscreen full, mulai dari menu ataupun mengganti-ganti ISO. Jadi manual di tombol-tombolnya. Built-in flash ada di sini. Memang rumor itu cukup menakutkan ketika gue mau beli kamera ini, tapi udah terbukti yang tadi gue sampaikan. Udah 1 tahun kamera ini menemani gue untuk job foto, video wedding. Untuk videonya kayak gini, tapi untuk fotonya nanti gue sampaikan di akhir video. Jadi untuk sekarang worth it nggak tahun 2023 untuk membeli Canon 70D? Buat kalian yang pengen beli kamera semi profesional dengan budget minim, ini worth it. Tapi buat kalian yang punya budget lebih dan mau upgrade lagi, gue saranin beli Sony A6100 atau A6300. Dia lebih proper karena udah ada perekaman 4K di 60 atau 30 fps, gue nggak tahu. Kalau misalkan kalian mau disampaikan, bisa cari aja di Google karena udah banyak. Sekarang gue cuma menyampaikan pengalaman gue, first impression gue atau pengalaman gue ketika gue pakai si Canon 70D.
Kalau misalnya ada yang salah tolong dimaafkan karena gue nggak pakai teleprompter. Jadi gue asal spontan, gue ucapkan langsung. Ya, ini dia. Dengan setup sederhana dalam sebuah studio rumahan, pakai satu lighting tanpa ambient light di belakang. Ternyata gue mau pakai ambient light karena udah lama gak bikin konten tentang review. Jadi apa adanya. Kalau misalkan kalian yang kenal dengan channel YouTube gue, udah lama gue off tentang review dan baru sekarang mulai review lagi. Sebelumnya itu gue bikin konten tentang informasi pelabuhan, cuaca dan lain sebagainya, tapi sekarang juga masih. Untuk saat ini gue hanya pengen bikin konten-konten tentang review. Mungkin besok tentang pelabuhan, sekarang tentang review. Ya, untuk autofocusnya gimana kak? Autofocusnya kan lihat sendiri. Nah, emang nggak cepet tapi cukup. Buat kalian yang mau bikin konten tentang food vlogger dengan budget minim, autofocus kayak gini, dan di layar sentuh, bisa di flip kameranya, bisa di flip si LCD-nya tanpa harus beli monitor tambahan di atas. Ini worth it. Di tahun 2003 masih sangat worth it menurut gue. Mungkin video gue cukup sampai di sini, gak banyak. Ini dia kualitas fotonya, baru gue closing. Nah, ini cukup sampai di sini. Vlog gue gak banyak karena gue baru mulai lagi konten-konten review. Support terus channel gue. Kalau misalkan bermanfaat menurut kalian, tolong like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan video ini booming lagi, gue bakal bikin review-review selanjutnya tentang kamera ataupun alat editing. Dengan budget minim, kalian bisa berkreasi. Karena untuk berkreasi tidak harus punya modal banyak. Intinya ada kemauan dan niat. Karena dulu gue bikin channel itu pertama kali itu menggunakan HP dari orang tua gue, dan gue minjem karena gue belum punya alat sama sekali, cuma ada niat. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah 4.000 subscriber, nggak sombong. Macam tak betul je budak ni. Tapi jadi motivasi aja, memang belum banyak AdSense-nya, makanya tolong support terus. Oke, see you next time. Dan ini dia video dari Canon EOS 70D di tahun 2023. Sudah sangat lawas, tapi masih sangat worth it dengan budget 5 jutaan. Kalian dapat kamera semi profesional untuk job wedding ataupun yang belajar dengan video dan fotografi. See you next time and ciao bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.